Bosan belajar? Atau malas baca buku yang tebal? Pengen belajar nyantai tapi dapat nilai A? Belajar hukum bareng solusinya. Yuk semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Selamat belajar and enjoy this video. Halo, welcome back to BSB Channel. Kali ini kita akan belajar terkait tindak pidana percobaan. Simak terus ya penjabarannya. Percobaan memiliki istilah lain yaitu pogging, yang berarti permulaan kejahatan yang belum selesai. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini bunyi dari pasal 53 KUHP yang terdiri dari 4 ayat. Kemudian dalam pasal 54 KUHP yang berbunyi mencoba melakukan pelanggaran itu tidak dipidana. Nah, gimana sih penjelasan lanjutnya? Simak terus ya teman-teman. Setelah kita membaca isi dari pasal 53 dan 54 KUHP, maka ada beberapa catatan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, KUHP itu tidak merumuskan pengertian percobaan. Hanya ditentukan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Kemudian, percobaan merupakan perluasan pengertian tindak pidana atau delik. Dan percobaan dilarang oleh undang-undang karena membahayakan kepentingan hukum. Sebagai contoh dari tindak pidana percobaan, ada seseorang yang bernama A akan melakukan penusukan kepada B, tetapi hanya mengenai lambung saja, sehingga B hanya menderita luka berat namun tidak meninggal dunia. Dalam hal ini, A tidak dapat dijerat dengan ketentuan pasal 340 KUHP maupun pasal 338 KUHP. Oleh karena B tidak meninggal dunia, sehingga A dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 53 junto pasal 340 KUHP, yaitu percobaan pembunuhan berencana, atau pasal 53 junto pasal 338 KUHP, yaitu percobaan pembunuhan dengan sengaja. Selanjutnya, terdapat 3 syarat suatu tindak pidana yang dikatakan tergolong dalam tindak pidana percobaan. Yang pertama, yaitu harus ada rencana. Yang kedua, rencana itu terwujud dengan permulaan perbuatan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai itu tidak selesai yang disebabkan oleh beberapa masalah dan masalah tersebut tidak tergantung pada si pelaku. Gimana sih maksud dari ketiga syarat ini? Simak terus ya penjabarannya teman-teman. Nah, rencana atau furnemen yaitu dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Lalu, terdapat jeda waktu untuk berpikir sebelum melakukan aksi kejahatan atau tindak pidana. Untuk syarat yang kedua yaitu rencana terwujud dengan permulaan perbuatan yang ditinjau dengan 2 teori, yaitu yang pertama adanya percobaan subjektif dan yang kedua ada teori percobaan objektif. Nah, dalam teori percobaan subjektif, rencana yaitu terwujud dengan permulaan perbuatan apabila telah adanya suatu kehendak jahat dari para pelaku tindak pidana. Nah, kemudian yang dimaksud dengan teori percobaan objektif yaitu apabila para pelaku telah melakukan permulaan kehendak yang telah membahayakan kepentingan hukum.
Contoh kasus: A ingin membunuh B. Maka, untuk melaksanakan maksudnya, A harus melakukan beberapa perbuatan. Yang pertama, A meminjam atau membeli senjata api. Kemudian dia bawa pulang ke rumah, lalu disimpan. Kemudian dia merencanakan suatu kehendak, lalu membawa senjata api ke rumah B, lalu mengisi senjata api itu dengan peluru, dan senjata api lalu langsung diarahkan kepada B, dan yang terakhir, A melepaskan tembakan ke arah B. Nah, teman-teman, berdasarkan uraian kasus tadi, apakah tiap-tiap perbuatan tersebut dapat dipidana? Berdasarkan teori subjektif, perbuatan yang dilakukan oleh A pada saat ia meminjam atau membeli senjata api itu sudah dapat dipidana karena dia telah menunjukkan adanya suatu kehendak jahat. Nah, sedangkan berdasarkan teori objektif, perbuatan yang dilakukan oleh A pada saat ia meminjam atau membeli senjata api hingga ia mengisi senjata api tersebut dengan peluru, itu belum dikatakan adanya suatu permulaan pelaksanaan kehendak. Sehingga yang masuk dalam permulaan pelaksanaan kehendak pada saat A mengarahkan senjata api kepada B. Jadi teman-teman dapat disimpulkan perbedaan antara teori subjektif dengan objektif, yaitu dalam teori subjektif seseorang sudah dapat dipidana pada saat ia telah mempersiapkan perbuatan jahatnya tersebut, seperti mempersiapkan senjata api atau senjata tajam. Sedangkan dalam teori objektif, adanya perbuatan persiapan tersebut belumlah dapat dipidana, dan baru dapat dipidana apabila pelaku telah melakukan suatu permulaan aksi dalam kejahatannya, seperti A mulai menodongkan senjata api kepada B. Selanjutnya, syarat yang ketiga yaitu pelaksanaan perbuatan. Yang telah dimulai itu tidak selesai yang disebabkan beberapa masalah, dan masalah tersebut tidak tergantung pada si pelaku. Maksudnya kayak gimana sih ini? Dalam kasus seperti tadi, A ingin membunuh B. Pada saat A melepaskan tembakan, lalu tembakannya meleset atau B menghalang-halangi A, sehingga tembakan tidak mengenai B. Menurut Hograk, memberikan rumusan mengenai masalah yang tergantung pada si pelaku, yaitu berupa yang pertama, kemungkinan bersandar pada rasa menyesal, lalu melakukan tindakan pencegahan, kemudian terdakwa dapat meneruskan perbuatannya, tapi ia tidak mau meneruskan. Nah, ketiga perbuatan tersebut itulah yang dinamakan tidak dapat dipidana. Nah, gimana sobat? Udah semakin paham kan dengan materinya? Yang belum subscribe, jangan lupa ya buat di subscribe. Thank you for watching and bye-bye!